daerah Jawa Tengah, Jogja. Setelah nanti daerah Sumatera, aku melihat ini gelombangnya cukup tinggi, yang aku perkirakan hampir mirip dengan tsunami. Wilayah Jawa Timur. Ada hal-hal yang berkaitan dengan murkanya alam semesta, setidaknya kita juga harus mengantisipasi dan mempersiapkan diri mungkin dengan waspada, siap siaga, karena kita nggak tahu kapan bencana itu akan datang, dan kita juga tidak bisa menghentikan bencana yang akan datang, dan semuanya juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi, bencana ini juga datang karena adanya murkanya alam semesta atas perbuatan manusianya juga. Balik lagi, kerakahan manusia menyebabkan adanya bencana yang aku melihat adanya gelombang tinggi. Kemudian aku melihat di situ gelap. Ketika aku melihat dan juga mencoba untuk menembus dimensi lain, ada beberapa daerah yang memang gelap, dan daerah-daerah tersebut yang aku lihat adalah berindikasi akan terdampak terhadap bencana, bahkan juga ada sebagian yang akan hilang. Gelombang angin tinggi masih dengan longsor dan membumi ratakan daerah tersebut. Terkait dengan gelombang air yang tinggi, tsunami masih. Karena kalau kita lihat dari bencana yang terjadi ini, memang aku melihat ada beberapa desa juga yang hilang, dan itu juga masih banyak korban-korban lain juga yang memang tertimbun karena tingginya tanah ya, tertimbun, dan juga selain longsor juga kan dibarengi dengan adanya banjir bandang ya, sehingga itu juga yang membuat ada beberapa yang hanyut, dan aku melihat di sini juga ada beberapa yang tertimbun, dan mungkin timbunannya itu sekitar 5 meter, 10 meter sampai Desember dan Januari masih. Bukan hanya di daerah Sumatera, tapi ini juga akan berdampak kepada daerah bagian Sulawesi, Jambi, Papua. Harap bersiap-siap. Dan beberapa daerah bagian wilayah Nusa Tenggara Timur, Nias, Bali, Bogor, Bandung, Sukabumi, Jawa, Tegal, Jogja, Semarang, Demak, Cilacap. Hampir menyeluruh aku melihat adanya genangan air yang sangat tinggi. Intensitas hujannya juga cukup lebat. Angin puting beliung. Dan gelombang tinggi ini juga akan terjadi di wilayah daerah Jawa Tengah, Jogja. Setelah nanti daerah Sumatera, aku melihat ini gelombangnya cukup tinggi, yang aku perkirakan hampir mirip dengan tsunami. Wilayah Jawa Timur dan berdekatan dengan Demak, dan longsor daerah Bandung, Bogor, Kuningan, Cirebon, Jawa Barat, Lumajang, Papua, Sulawesi, Halmahera, Sukabumi, kita akan bahas dulu mengenai kenapa harus Aceh. Aceh itu, kalau kita tahu sebutan Aceh adalah Serambi Mekah ya Mas. Kenapa harus disebut Serambi Mekah? Bahwasanya Aceh itu adalah pada zaman dahulu sebelum masuknya Islam ke tanah Jawa,
kita mengenal adanya beberapa agama. Agama Kapitayan adalah agama cara manusia zaman dahulu mengenal Tuhan. Kemudian agama Hindu, Buddha, Kristen, dan kemudian Islam yang terakhir masuk. Aceh adalah Serambi Mekah di mana pada zaman dahulu banyak orang Persia yang menyebarkan agama Islam masuknya lewat Aceh. Mereka masuk, para syekh ini lewat Aceh untuk mengislamkan Pulau Jawa. Dan maka itu Aceh disebut Serambi Mekah. Artinya adalah pintu masuknya Islam, di mana berkaitan dengan sejarah ini adalah pintu masuknya juga gerbang kebaikan. Dan kenapa aku sebut Jogja? Jogja ini adalah berkaitan dengan pakunya tanah Jawa, itu adalah Jogja. Dan di sana ada satu wilayah yang memang memiliki 1000 jin, wilayah 1000 jin atau iblis ya. Dan di tempat itu juga bersemayam itu, kalau aku bilang ini adalah penghuni atau dewata yang memang kalau kita melihat sejarahnya, ini adalah sosok ini adalah Eyang Ismoyo atau Sabdo Palon, di mana beliaulah yang menguasai tanah Jawa pada masa itu dan juga mengendalikan jin dan juga makhluk lainnya di daerah tersebut. Maka ketika salah satu dari syekh itu datang melalui itu tadi pintu Aceh dan untuk menaklukkan tanah Jawa, maka disitulah terjadi peperangan antara syekh ini dengan sosok Sabdo Palon ini. Pada akhirnya Sabdo Palon ini menyerahkan diri dan menyatakan kalah. Ini perjanjian lama yang aku sangkut pautkan ini dengan ramalan Jayabaya, di mana ketika Sabdo Palon ini mengaku kalah, bahwasanya aku akan menyerahkan tanah Jawa ini kepadamu, tapi dengan syarat harus bisa menyeimbangkan. Asal bisa menyeimbangkan, kemudian memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Maka adanya perjanjian inilah yang pada akhirnya mereka, ya sudah, Sabdo Palon ini menghilang. Kemudian terjadilah penyebaran agama Islam di daerah Indonesia, terutama Jawa dan sekitarnya ya. Nah, kalau aku bilang di tahun 2026 ini dan juga 10 tahun yang akan datang, berkaitan dengan perilaku manusia dan juga berkaitan dengan perjanjian tersebut, yaitu di mana itu pun ada dalam Al-Quran, kehancuran suatu negara ini akan terjadi jika mana kita ini mendapatkan pemimpin yang tidak istiqomah, artinya pemimpin yang tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dengan adanya bencana ini, kemudian kita lihat juga di beberapa daerah juga ternyata ada penebangan liar ya, penebangan liar ini yang terjadi. Kemudian banyak juga daerah-daerah lain juga di sini yang mungkin kita tidak ketahui dan hanya diketahui oleh alam semesta dan muncul seketika adanya bencana, adanya kerusakan-kerusakan lingkungan ekosistem alam. Yang namanya pepohonan ini bisa menyerap air ya, setidaknya kalau banjir itu dia akan terserap, tapi ini tidak ada. Dan entah berapa banyak lagi hutan-hutan di Indonesia ini yang memang sudah dialihfungsikan menjadi perumahan atau pusat bisnis. Itu juga sehingga ketika datangnya banjir ini tidak bisa lagi terkoordinasi, tidak bisa terkoordinir, maka air tumpah. Nah, kalau aku bilang ini kaitannya dengan Serambi Aceh dan juga tanah Jawa adalah berkaitan ketika itu tadi Sabdo Palon menyatakan kalah dan dia bilang pada syekh ini, ketika kalian tidak bisa memimpin negeri ini, artinya ketika mendapatkan pemimpinan yang tidak istiqomah atau tidak mensejahterakan rakyat, maka aku akan datang dan aku akan menagih janjiku. Dan inilah tahun ini, seperti yang aku bilang di tahun sebelumnya, yang kemarin, podcast kemarin, akan ada penuaian karma. Karma-karma manusia atas perbuatan manusia. Bahkan kalau menurut aku ini berkaitan dengan pimpinan-pimpinan daerah yang sudah dipilih rakyat, tapi juga tidak mensejahterakan rakyat, tapi hanya untuk kepentingan mereka pribadi. Kalau dilihat dari tanda alamnya, seperti aku pernah bilang di podcast sebelumnya, jika mana terjadi 7 gunung yang akan meletus bersamaan, 7-9 gunung, kita harus waspada. Sekarang baru 5 ya kalau nggak salah. Sampai bulan Desember ini, aku melihat ada lagi yang nantinya akan erupsi. Kalau nggak salah hari ini tadi Merapi. Cara menahannya ya balik lagi, kita yang bisa menahan semua itu. Artinya adalah manusianya. Maka kerusakan alam semesta ini tidak akan terjadi jika mana manusianya juga memiliki kesadaran diri bahwasanya kita membutuhkan alam ini untuk bisa menjaga kita. Dalam arti bukan secara gaib. Contoh, pohon itu ditanam supaya kalau ada banjir dia bisa menyerap air. Begitu juga dengan gunung. Gunung itu kita melihat mungkin gunung itu indah,
tapi gunung itu bahaya. Tapi sesungguhnya gunung itu juga sama seperti manusia. Gunung itu juga harus harus memiliki nutrisi gunung tersebut untuk bisa stabil. Tapi kita lihat sekarang kenapa gunung-gunung pada akhirnya juga sekarang erupsi. Ada kaitannya dengan bencana yang sedang terjadi dan kerusakan alam. Contohnya sekarang dengan manusia yang semakin banyak berbuat dosa, dengan manusia yang semakin tidak peduli dengan lingkungan alam dan juga keserakahan manusia. Maka gunung itu akan berasa panas hawanya. Manusia yang melakukan suatu hal kejahatan itu akan membawa hawa panas dan berbenturan dengan hawa yang berada dalam gunung tersebut. Kemudian kerusakan alam, ekosistem di lingkungan sekitar, termasuk salah satunya adalah adanya penebangan liar, kemudian juga berkaitan dengan adanya pencemaran limbah yang dibuang ke lautan. Itu juga menjadikan aku bilang ini nutrisinya sudah tercampur dengan kimia, maka gunung itu juga erupsi karena merasa sudah tercemar atau sudah teracuni oleh itu tadi ekosistem yang rusak. Itu kenapa pada akhirnya mereka erupsi, menandakan bahwa ketika kita nih mas, tubuh kita, misalnya kita minum obat, tapi obat itu nggak cocok, keracunan kan mas, pasti kita akan sakit. Begitu juga dengan gunung. Jadi kalau menurut aku adanya gunung erupsi menandakan bahwa gunung itu sakit dan berontak, udah rusak. Nutrisiku, vitaminku sudah dirusak, udah teracuni. Seperti itu. Jadi kalau aku bicara di sini alam semesta itu aku menempatkan pada diri aku ya mas. Kenapa alam semesta kok berkecamuk seperti ini? Balik lagi, ketika manusia melakukan kesalahan atau berbuat zolim ataupun manusia ini banyak melakukan kejahatan, sebenarnya hawa kita itu yang melakukan kejahatan itu panas. Panas ini bayangkan kalau misalnya satu orang mungkin nggak terlalu terasa, tapi kalau hampir seluruhnya melakukan kejahatan, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, hawa panas inilah yang pada akhirnya menguap ke udara. Maka itu juga yang menyebabkan adanya alam semesta, disambut oleh alam semesta, maka terjadilah hujan. Jadi kalau panas, kita inikan ke awan kan istilahnya bahasa kimianya adalah mencair ya. Karena kan alam semesta ini kan udara, adanya tekanan udara dengan panas jadi menimbulkan hujan. Orang-orang yang melakukan misalnya illegal logging seperti itu atau penebangan liar, sebenarnya bukan yang nggak ada dampak. Mereka tuh akan terdampak. Mau nggak mau, contoh ada beberapa perusahaan di bidang kayu khususnya ya. Biasanya oke lah saat ini mungkin berapa tahun dia akan maju, tapi tahun berikutnya dia kolaps dan sakit dan kemudian meninggal secara nggak langsung. Dan ini banyak terjadi di daerah Jawa. Sebenarnya udah ada peringatan. Balik lagi kan manusia itu adalah orang yang ambisi. Sebenarnya mereka sudah diberikan peringatan, bahkan biasanya kalau dalam penebangan seperti itu ada saja korban jiwa mas. Cuman mungkin kan tidak terekspos ya. Nah balik lagi, semua ini kan itu tadi, kalau orang punya uang, punya ambisi, apa aja akan dilakukan. Itu tadi. Bahkan kalau dibilang kalau setan itu lebih kemanusiaan, tapi manusia kalau udah kesetanan nggak bisa.